bapak kula riyen mulai nyai ngantos wafat itu mesti foto nembe. Bapak kula nu lucu mulai dia itu poso atau subuh, tapi beliau gak seneng anak poso. Dia lucu, bapak ini memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum ketimbang perilaku. Beliau sering bilang santri-santri ora usah poso. Aku yang poso. Guru saya juga gitu. Dia memang itu sering tirakat, tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu ya belajar itu nomor satu. Belajar itu apa? Itu memang dilarang. Santriku haram poso. Nah, santriku tenang ya sinau sirku. Poso balun merusak Islam. Poso balun merusak apa? Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Kaya carane hukum menuang atau hukum. Sebetulnya hukum sampean mikir Mas Gubek mau apa kang eling ngono urung paroe. Nah mbok wong di anak piro narada anak piro bojo yo piro. Sulus piye, sudut piye. Sulus ning Quran kadang disebut sulus tapi sebenarnya sulus bab. Disebut sudut. Mon ruwet. Kowe nak foto bener mesti masuk daripada bawur atau apa. Karena mikir itu detail. Kalau ceritanya ini, betapa susahnya agama. Bener lah susah jadi kula. Imam Syafi'i itu suatu saat itu lungguh ning kursi malas. Ya lungguh turu gladuk. Bariku melek meneh, bareng melek terus turu gladuk. Niku sungi ngoten, ya ora tahajud ya ora witir. Padahal Ahmad bin Hambal itu semalam itu minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Dan itu putri-putrinya Hambal tahu semua, kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat, mi'ata rakaatin. Nah, tapi Ahmad bin Hambal nak ketemu Imam Syafi'i itu salaman nyucuk. Dan hormat sekali, sering muji-muji Imam Syafi'i. Sehingga putrinya itu protes. Mau gak Syafi'i? Syafi'i nganti koyo piye to jenengan puji, jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya sempat kesulitan. Kalau yang 100 rakaat saja nyucuk berarti itu kan 200 rakaat kan pikirannya. Ya itu pengen rauri Imam Syafi'i piye kok nganti dipuji-puji apa ya. Bareng diinceng ternyata Imam Syafi'i nunggu karo riyen uteng dipan. Tadi riyen boten enten kursi malah teng dipan. Orang musuhin duduk turu. Lilir meneh dipikir meneh nyekal-nyekal dah. Duduk turu meneh. Wong wonten nganti sewengi ora witir ya ora tahajud. Bareng wae subuh ya terus wudu. Wudu terus salat aja salat subuh. Ya gawe. Putrine protes. Mensomati abai. Bah, ya Abi. Inni ra'aitu Syafi'i al-laila. Jadi diceritakan bar salat Isya mulai ning dipan. Terus jeglak jegluk turu tangi neh. Iku ora witir ora tahajud. Lho ngono kok hormati ngono iku alasane napa? Lima ada akram baru asad dan ikram. Wa azam baru asad dan ta'zim. Sampai jalan mulia anu ngono perkara. Ternyata Ahmad Hambali yo terprovokasi mbek putri ini, masa iya? Imam Hambali ya nyangkone nggih mungkin salatnya ada sebanyak dia cuma ya salat rakaat ta. Ora kok terus ngoten niku. Mulane kula nak dicek rugen ya takok bala wonten. Cuma yang ngingkeng Anda lebih baik Pak. Akhirnya sinten Ahmad Hambal marani dalem Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, nak undang ya Aba Abdillah. Balagot ni binti annaka kada wa kada. Saya diceritain putri saya bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Jadi sedekah oh ya istri. Putri kamu benar sedekah iya benar. Lalu kenapa? Iya, Mat Ahmad. Aku mikir sih tidak masalah. Orang harus yang ketemu jawabannya lagi ketemu 40 tak tapi tidak ketemu. Dari fakta tuh siti nama alatan. Aku mikir sudah ada masalah. Min umurik tak kurang ketemu kan. Terus Imam Ahmad Rambal mulai bernyucuk mulai terus sampai jauh naumul alim abdul min ibadatil jahil. Turunnya wong alim si apik, timbang turunnya wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali. Saya itu punya cerita banyak. Betapa agamanya harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini ini yang kasus nyata. Nabi itu dawuh dan ini jelas dawuh Nabi diyakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garong saat garong dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat seorang Muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia sudah tidak mukmin lagi, tidak Muslim lagi. Dihukumi kafir. Lah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa besar, masih dihukumi Islam. Meskipun fasik tapi masih dihukumi apa? Suatu saat dua beliau ini ketemu. Nah itu lucu Imam Syafi'i. Ahmad Hambal ditanya. Ahmad Hambal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi.
Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu gimana? Ya kharaja minal iman. Kalau dia sudah dosa besar ya keluar dari iman. Di muqtadha hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Apa namanya takut? Ya Ahmad, ya ayyain jatuh. Lalu dia tobatnya gimana? Ya sholat deh. Rumah sampai buyung ngakak-ngakak. Sampai nyerot orang, buyung ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu. Sholatul wong kafir juga sah. Ambil langsung cuma sapi sampai dengkulnya di. Karena dia caranya ngomong paradok, orang kakek sholat ramiku. Kalau dia menghukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat. Karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ambil kan lucu, menghukumi kafir tapi tobatnya kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti nama sambal darani sholat sah, diam-diam dari darani yurong kafir. Mau diguyung akak nggak Imam Syafi'i? Ya Ahmad, sholatul kafir latasifu. Sholatnya orang kafir juga gak tahu. Allah sadar. Lu iya tak hukumi kafir, kok sholatnya tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk dia nyucuk berdarani anta fakih sunnah. Wong paling ahli fikih. Jenengan gitu. Jadi berkali-kali jadi kalah berkali-kali. Kalah ambek orang salat wae. Perkara ini mikir, perkara ini apa? Mikir. Mana jalan Imam Syafi'i, umur ben pikir duwe utang kan. Kontak kelompok tapi ra mikir hukum, mikir napa? Utang ben kasus. Paham itu ulama memang berat. Jadi boten arah ulama seneng boten. Kalau ceritane malih iki fadilah ulama. Muawiyah itu pemimpin besar yang musuhi Sayyidina Ali. Ali musuh besar yang musuhi Muawiyah. Tapi nak masalah ngalim ya ora langit mbek bumi. Muawiyah mbek Sayyidina Ali masalah ngalim langit mbek apa? Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria. Itu ikut lelaki atau perempuan, sholatnya, misalnya cara berpakaian ya sholatnya. Nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ikhram yang tanpa jahitan apa standar perempuan, kan harus ditentukan kan, ketentuan khunsa itu ikut lelaki atau perempuan. Muawiyah wisen ya? Iya, ora iso jawab. Takok wong paling alim musuhku. Lha iku hebate Muawiyah teman. Ngongkon utusan kon takok Sayyidina Ali. Ya jujur, min Muawiyah amiril mukminin ya. Ila amiril ilmi ya. Maksudnya dia ngakak. Kongko ketua wong Islam tapi takok ning ketuane ilmu. Mergo dene sadar narangan. Lha kula mboten sombong, kula kan saya biasa di mana ning ketua-ketua anu takok hukum. Lha ketua takok. Mboten wis nang alim-alim jenengane urusan ketua organisasi kan. Hukum mek ketua yo beda, no? Takok. Tapi Sayyidina Ali enak. Dia pas pidato pas khutbah. Sayyidina Ali kan jadi dendam mek Muawiyah karena nek kalah. Dijawab pas khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'ala juwana yasaluna an. Alhamdulillah iki kok apik. Ana musuhku gelem takok aku. Biasane men bakas politik. Terus dia jawab, "Hukima min haitsu yabul." Itu terkenal. Hukima min haitsu yabul. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status waria. Jadi kalau waria itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan. Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut. Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda. Paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di. Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga khunsa ya dalam bahasa Arab cara Indonesia apa? Waria ora mesti mari kadang ya mau gayane tok waria. Makanya malah cara bahasa Arab kayak khunsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampangnya waria ya, tapi bukan mesti juga. Wah yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga berarti kan Tuhan ngendikane ora lengkap. Perkarane ana jenis ketiga. Rupa-rupane napa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sampeyan lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya. Itu di Jalalain diterangkan wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Nanti sampeyan lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa wal khunsa indallah dzakarun am unsa.
Khunsa itu tidak ada. Tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan, yaitu imma lelaki saja, wa imma perempuan. Paham ya, kalau kalian dimulai. Jadi misalnya ada orang waria. Mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemaklukan kita, mengatakan itu waria. Tapi dalam ketentuan Allah, tetap dia benar-benar lelaki, atau benar-benar perempuan. Jika Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga rupa-rupanya. Sebab itu sih. Nah, hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yaqul. Di mana napa kencingnya aktif. Iku ulama. Lu bayangno misalnya sampean dadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kowe dhe kewajiban nerangno ning umat kados kula. Kok kon iso poso piye? Tapi nak berjuang Allah poso kan. Itu bapak saya riyen nggih ngaramno kula poso nggih. Sira poso ra. Menyen berat tenan dadi ulama. Yang ulama betul ya memang mikir hukum. Nah, cara ulama wis mikir jatuh bar salam tempel ora pati ulama. Ya, tapi ya apik yo siar Islam ya. Tapi ora tau mikir hukum niku. Pokoke hukum menjadi masjid takut bala wa minna minkum takut bala wa. Bukan karena ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti roh debat Imam Malik, Imam Syafi'i, padahal yang murid sama guru. Saya punya 33 masalah perdebatan ulama-ulama. Ini mirip-mirip tenang. Misalnya gini, ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dari guru. Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik, tapi umur ngalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i, yang pun apa? Itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu kon poso 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Yang 3 hari zaman di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang. Walhasil ada aturan yang begitu. Fasyamu salasati ayamin fil haji, sudah ya. Wasab'atin idza rajatum, dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pangeran hanya ngendikan idza rajatum 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nah, dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7 hari. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa, kalau nyontok bolak-balik. Nak rugen dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan, Gus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rugen tesih, mesti saya jawab sudah pulang. Tapi cara istrinya kalau belum sampai rumah, belum apa? Pulang. Nah itu kan lah Allah ngendikan idaro jatum cara ukurane wong Mekah apa bojone nek cara ukurane wong Mekah agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai bojone ning kapal boten mangsang ning Irang ngurian den kapal. Tapi cara wong Mekah pun mulai. Tapi cara bojone agar wong omah orang mulai. Ini contoh betapa susahnya ijazah WhatsApp atin tidak napa project. Begitu juga masalah tayamum. Ini bencaman senang fikih, bencaman ngerti nak ulama itu pantasnya jangan dapat tahajud. Bencaman roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Jujur mah. Bukan jujur mah mana? Timbang munafik apa? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air, itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolabul mak mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa, mau dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya. 5, kenapa engkau mensyaratkan tolabul mak mencari-cari air? Imam Syafi'i enak jawab. Ya karena Allah ngendikan fa ilam tajidu ma'an fatayamamu. Kalau kamu tidak menemukan air, maka harus tayamum. Imam Syafi'i cara membuat kaidah itu saya masih mengenang. Itu ngendikannya simpel. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang tidak pernah mencari, itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawuh falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari. Kalau belum mencari, jenenge ra roh dong. Itu maksudnya. Jadi, paham ya? Kalau belum mencari, jenenge ora roh. Tapi nak wis golek ira ketemu, baru berstatus falam tajidu. Nah ngono artinya falam tajidu ma'an, kudu golek banyu di. Bayangkan ayat diprediksi sitok-sitok, terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap ayat, sak kalimat. Bukan witir piye, bukan tahajud. Ini kan cerdas nih, paham ya? Semuanya kasih kenapa? Ini mun kalau waktu itu tunggal nomor berapa? Terusan nomor ini. Yang Islam mulai cilik motor ke subuh kok.
6 3 betul. 6 3. Aneh-aneh. Oh, Islam anyaran waduh. Haddatsana Al-Khalil bin Amr haddatsana Muhammad bin Salamah Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta den tekano yaumul kiamati ing dalem dina kiamat bi ami ahli dunya kelawan wong donya paling enak menal kufar sing boro wong kafir. Payu kalu moko diucapno apa ngene dadi wong paling enak ning donya wong kafir iku sampean dicelupno neraka iku nyelepno sira ing iki kafir finaring dan neraka hum tatan ing sak celupan. Payu masu moko dicelupno sapa wong kafir biyen dan neraka. Jadi ning donya selawase-lawas uripe enak era karuan. Bareng ning akhirat dicelupno sithik ning neraka terus dintas. Sithik tok terus napa dintas. Semayu kalu mongko nuli den ucapno lagu maring fulan. Fulan. Hal asobaka ana to mekenani kae sira zaman ning donya apa nak imun kenikmatan kotu babar pisan. Fulan, kowe ning donya 80 tahun kan uripmu enak. Kowe enak banget. Apa tau ngrasakno enak kowe? Kaya kulo mongko ngucap, "Lah mboten." Jadi intine ngeten nggih, nikmate ning donya selawase-lawas lah nganti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ana artine. Langsung ditakoki, "Mboten Gusti, ato iman kere lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu kalau tidak masalah itu. Ini jawab hal atau bahkan imun kotu kaya kulullah Gusti waduh ngerti orang ngeten pun ora penting nikmat itu semua. Ma asobani nak imun kot. Kalau rata untuk nikmat belas Gusti. Saiki walian. Bayu salam dintekano biasa di mukminin kan banget menapane duron. Bahayane urip pegatan kere macam-macam babalaun lan bala. Bayu kalu ismisu fi jannah. Jadi kon nyicipi swarga. Nang swarga tidak dari 100 ya. Tidak dari 100 semuanya serba payu masuk. Tapi kon nyicipi tok terus dicekel nek ditokno. Terus payu kalau mongko diricamno lagu maring wong. Fulan ala sobaka durun katu abalaun. Piye kowe ning donya tau lara. Padahal ning donya kirene gak karu. Kaya kulo lah Gusti mboten blas swarga. Saking larane ning donya iku ora seimbang ambek enake ning swarga. Mane nak kire-kire sing ahli napa? Juga ahli jannah dadi menisan. Kenapa? Tapi hadis ini penting. Betapa tidak pentingnya dunia. Betapa tidak pentingnya apa? Dunia. Jadi kening dunia nak ditekdir juga itu kata syukure. Nak ditekdir melarat dia kata apa? Sabar. Rasa untuk pengiran. Ojo-ojo sing suka kepen melarat malah rusak kabeh. Malah masjid ra dadi. Macam melarat dia rasa kepen suka gitu biasa wae. Dibang kepen suka ra keturutan atau ora usah kepengin. Nanti ditekdir ditompo tapi rasa apa?